Halo Freakers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-15. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Park Chang-ho yang sedang memberitahu wali kota Choi bahwa ia telah mengetahui identitas siapa nama asli dari wali kota yang sebenarnya, yaitu Cho Sung-hyun. Mendengar hal itu membuat Choi Do-ha mempertanyakan apakah ia tak salah mendengar nama dari Park yang memanggil wali kota dengan nama Cho Sung-hyun. Karena tak mau istrinya mengetahui nama asli dari Cho Sung-hyun, ia hanya memberitahu istrinya bahwa dirinya akan menjelaskan semuanya setelah pemakaman tetua. Ketika para tahanan VIP sedang membicarakan mengenai Park yang takkan mendapatkan suara lagi dalam pemilu, Gong Ji-hoon tiba-tiba mendapatkan telepon dari jaksa yang memanggilnya untuk segera bertemu dengan pengacara dari Jung, salah seorang yang mengurus surat wasiat milik tetua. Setelah bertemu dengan pengacara Gong, dengan segera ia melihat isi dari surat wasiat itu. Di sana dirinya melihat jika pimpinan Kang akan membagikan asetnya secara rata kepada seluruh anggotanya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Gong Ji-hoon meminta kepada pengacara untuk sedikit merubah isi dari surat wasiat tersebut. Tetapi sayang sekali, rupanya pengacara enggan untuk merubah isi surat tersebut karena ia yakin hati nuraninya takkan pernah mengizinkan dirinya untuk mengubah isi wasiatnya. Tak lama setelah pengacara pergi meninggalkan ruangan, Gong Ji-hoon mendapatkan telepon dari Park Chang-ho yang meminta bantuannya dalam pemilu. Namun, Gong enggan untuk membantu Park karena ia sudah berencana untuk berhenti menjadi sekutunya. Di saat Gong Ji-hoon sedang mengambil mobilnya di basement, ia tiba-tiba mendapatkan serangan dari Park dan anak buahnya. Di sana Gong hampir saja ditabrak mati oleh mobil yang dikendarai oleh Park. Kemudian Park keluar dari mobil dan menjelaskan jika pimpinan Kang bukan tewas karena henti jantung. Ia juga yakin jika Gong Ji-hoon akan datang menghampirinya setelah pembacaraan surat wasiat. Gong dengan percaya dirinya menanggapi hal itu dengan memberitahu Park Chang-ho bahwa hal tersebut takkan pernah terjadi, serta ia menegaskan jika saat ini dirinya telah membaca surat isi wasiat tersebut dan mereka harus memutuskan hubungannya. Ketika anggota pimpinan Kang sedang menunggu surat wasiat sedang dibacakan, Park dan keluarga kecilnya sedang mengamati dan mendengar mereka dan apa yang akan terjadi dalam pembacaan surat wasiat tersebut. Sebelum pembacaan dimulai, Gong Ji-hoon yakin bahwa dirinya akan mendapatkan setidaknya 36% saham dari forum NR. Gong Ji-hoon juga menegaskan kepada tahanan VIP jika setelah pembacaan surat warisan itu, dirinya akan segera menyingkirkan Choi Do-ha dan Hyun Joo-hae. Tetapi ketika notaris sedang membacakan surat wasiat itu, semua orang terkejut. Karena rupanya dalam surat wasiat itu diberisikan yang akan memegang saham dari warisan pimpinan Kang adalah Choi Do-ha serta Hyun Joo-hae. Mendengar hal tersebut membuat Gong Ji-hoon dan tahanan VIP mengamuk serta mulai mempertanyakan apa yang telah Choi Do-ha lakukan kepada surat itu. Tetapi sayangnya Choi Do-ha enggan untuk menanggapi pertanyaan dari Gong Ji-hoon dan pergi meninggalkan ruangan itu bersama istrinya. Melihat perkelahian tersebut membuat Gogi atau ayah dari Mi-ho mengatakan jika benar dugaan dari Park terhadap Choi Do-ha. Lalu tak lama kemudian Mi-ho mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memintanya untuk melihat sendiri hasil tes darah miliknya. Sebenarnya saat itu Mi-ho sangat ingin mengetahui hasil tersebut, tetapi pihak rumah sakit enggan dan meminta Mi-ho agar melihat hasilnya sendiri di rumah sakit. Di tengah perjalanan, Choi Do-ha bertanya-tanya mengapa dirinya bisa diberikan bagian saham yang cukup banyak. Namun Hyun mencoba menenangkan Choi Do-ha dengan mengatakan bahwa ia tak perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Di satu sisi, Gong Ji-hoon terlihat masih kesal atas surat wasiat dari pimpinan Kang. Di sana ia teringat kembali dengan pembicaraannya bersama Park yang dilakukan di basement. Sehingga karena ia tak memiliki rencana lain, Gong Ji-hoon memutuskan untuk menelepon Park. Saat itu di dalam telepon, Park sebenarnya enggan untuk menerima bantuan yang Gong Ji-hoon akan berikan kepadanya dalam pemilu. Tetapi pada malam harinya ternyata Gong Ji-hoon mendatangi Park yang hendak meminta bantuan kepadanya. Serta ia juga mengaku bersalah atas perlakuannya kepada Park dan meminta maaf padanya. Sayangnya ketika Park tak menghiraukan hal itu, membuat Gong Ji-hoon tiba-tiba memohon-mohon kepadanya agar bisa menolongnya.
Akhirnya di sebuah ruangan, Gong Ji-hoon mendapatkan informasi jika wali kota sebenarnya bernama Cho Sung-hyun yang telah mengambil identitas milik Choi Do-ha yang telah tewas tenggelam di sebuah sungai. Park menegaskan jika pimpinan Kang sebenarnya telah mengetahui informasi ini, sehingga membuat Choi Do-ha mulai mengambil tindakan dengan cepat membunuh pimpinan Kang. Lalu Gong Ji-hoon menjelaskan pula bahwa forum NR belum sepenuhnya milik Choi Do-ha karena ia akan memberitahukan hal itu kepada anggota yang lain untuk menjatuhkannya. Park memberitahu Gong bahwa saat ini musim kampanye telah dimulai dan ia meminta Gong untuk membantunya agar ia bisa memenangkan pemilu. Karena apabila Park menjadi wali kota, maka ia bisa dengan mudahnya menghancurkan Choi Do-ha menggunakan hukum dan keadilan tanpa melakukan hal yang mencurigakan. Sementara itu, wali kota memberitahu istrinya jika ia akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam Partai Demokrat di Majelis Nasional karena ia bertujuan untuk menjadi wali kota kembali pada periode selanjutnya. Ia juga mempertanyakan apakah istrinya mempercayai dirinya. Keesokan hari, Choi Do-ha mulai melakukan kampanye di hadapan konferensi pers dengan mengatakan bahwa ia tak ingin memiliki keuntungan pribadi dengan masuk ke dalam Partai Demokrat karena ia merasa bahwa Gu Cheon masih membutuhkan dirinya untuk membuat kota tersebut menjadi lebih maju lagi. Melihat berita tersebut membuat Mi-ho menyadari jika tindakan Choi Do-ha adalah untuk menyingkirkan Park Chang-ho dari pemilu, dan Park menegaskan situasinya sudah seperti ini, mau tak mau ia akan mengubah pemilu menjadi makam dari Choi Do-ha. Lantas Choi Do-ha dan Park mulai mengembangkan kampanye demi kampanye agar dapat mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat. Mereka mulai memberikan pidato dan berbaur dengan masyarakat. Di saat semua orang sedang sibuk dalam pemilu, Mi-ho justru mulai melakukan ronsen dan mendapatkan hasil jika penyakitnya adalah limfoma stadium 4 akut. Serta dokter juga memberitahu Mi-ho bahwa ia memerlukan kemoterapi dengan proses yang cukup panjang. Mendengar informasi tersebut membuat Mi-ho hanya bisa terdiam menangis. Di restoran Kak Ketua Yang, semua orang memberikan apresiasi pada diri mereka sendiri karena telah bekerja keras. Lalu tak lama kemudian, Mi-ho menghampiri mereka untuk melakukan sulang pada suaminya demi menjadikan suaminya sebagai wali kota Gu Cheon terbaru. Dan pada malam hari, Mi-ho yang sedang mabuk tiba-tiba mendapatkan tawaran untuk digendong dengan Park. Mi-ho di sana mempertanyakan kepadanya apakah ia pernah berbohong selama hidupnya, serta ia bertanya apakah Park adalah benar-benar seorang Big Mouse. Mi-ho menjelaskan ia mengetahui hal itu ketika semua orang mematuhi setiap perintah yang Park Chang-ho berikan. Dan Chang-ho mulai mencoba menjelaskan ia tak ingin melakukan semua ini, tetapi ia juga tak memiliki banyak pilihan karena Park setuju untuk menjadi Big Mouse hingga Choi Do-ha mampu menebus kejahatannya. Mendengar hal itu membuat Mi-ho memberikan sebuah permohonan, yaitu ia ingin Park menjadi Big Mouse yang baik dengan cara menghukum orang yang menyakiti orang tak berdaya demi keuntungan memperbaiki kehidupannya sendiri. Di sana Mi-ho mempertanyakan mengapa Park selalu betah di kantornya padahal ia tak memiliki pekerjaan. Park menjawab bahwa tak ada alasan khusus atas hal itu karena ia hanya menyukai kantor pertamanya dan ia sangat senang ketika Mi-ho membawakan bekal makan malam untuknya. Serta Park juga ikut senang ketika Mi-ho mengatakan dirinya senang melihat papan nama bertuliskan nama Park di dalam kantornya. Mi-ho menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu benar adanya karena ia yakin suaminya adalah orang yang paling keren di dunia ini. Ketika Gong Ji-hoon sedang menunggu anggota forum NR yang lain, jaksa tiba-tiba menghampirinya untuk mengatakan jika anggota itu takkan datang karena Choi Do-ha telah mengundang mereka terlebih dahulu. Mengetahui hal tersebut membuat Gong Ji-hoon dengan segera menghampiri Choi Do-ha. Di sana ia melihat jika semua orang telah mulai mengkhianatinya dan hal itu membuat Gong Ji-hoon kesal, lalu mulai mengejek semua anggota karena anggota forum NR hanya bisa menjelek-jelekan Choi Do-ha di grup WhatsApp mereka. Hyun Joo-hae yang berada di sana mulai menelepon Direktur Yoon untuk memberitahunya bahwa ia akan segera mengadakan rapat demi melengsarkan Gong Ji-hoon dari posisinya sebagai CEO karena Gong Ji-hoon telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kinerjanya kurang baik. Mendengar hal tersebut membuat Gong Ji-hoon mengamuk kembali pada Hyun Joo-hae serta ia hendak memberitahunya jika Choi Do-ha sebenarnya adalah Cho Sung-hyun. Tetapi sayangnya Joo-hae telah mengetahui hal itu terlebih dahulu jika Choi Do-ha adalah Cho Sung-hyun yang mempunyai kakek Cho Hae-so, salah satu pendiri NK Chemical.
Karena Choi Do-ha yakin bahwa semua pencapaian tetua dan kejayaan yang dimiliki tetua ialah milik kakek dari Choi Do-ha. Serta Choi Do-ha juga menjelaskan bahwa satu-satunya mendapatkan hal itu kembali adalah dengan cara diakui oleh tetua. Karena apabila tetua tahu jika Choi Do-ha adalah Cho Sung-yoon, maka tetua takkan mau memberikan Choi Do-ha kesempatan untuk mendapatkan kejayaan itu. Namun ketika ia mendengar surat wasiat tersebut, ia menyadari jika pimpinan sudah mengetahui identitas Choi Do-ha sehingga hal itu membuat pimpinan Kang mau mewariskan sahamnya kepada Choi Do-ha. Karena tak terima dengan pernyataan yang diberikan oleh Choi Do-ha, Gong Ji-hoon mencoba memberikan pendapatnya. Choi Do-ha telah melakukan rencana itu dengan rapi, termasuk menikah dengan Hyun Joo-hae. Tetapi di saat Gong hendak memberitahu jika kemungkinan yang membunuh pimpinan Kang adalah Choi Do-ha, direktur tiba-tiba memintanya untuk berhenti berbicara dan pergi dari ruangan tersebut. Sebelum pergi dari ruangan, Gong Ji-hoon kesal pada anggota yang lain dan menegaskan jika mereka semua adalah anjing yang selalu dikekang oleh para pimpinan. Bedanya, sekarang majikan mereka telah berpindah tangan. Serta Gong Ji-hoon juga mengancam Choi Do-ha bahwa ia akan memperlihatkan semua kemampuannya untuk menunjukkan kepada dunia betapa busuknya seorang Choi Do-ha. Di dalam ruang rapatnya, Jiri memberitahu Park bahwa anak sekolah mulai menyukainya karena Park Chang-ho merupakan seorang pengacara yang dapat menangkap Big Mouse. Dan Miho juga memberikan skrip debat yang harus Park hafalkan untuk dilakukan di acara TV nasional melawan Choi Do-ha serta salah satu kandidat lain. Tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari Gong Ji-hoon yang memintanya untuk segera berbicara. Di sana Gong memberitahu jika semua anggota telah mulai memihak kepada Choi Do-ha, serta ia juga memberikan sebuah flash disk berisikan semua perlakuan khusus untuk menjadikan Choi Do-ha sebagai wali kota. Gong menegaskan ia tak dapat membantu Park lebih dari ini, karena ia sadar bahwa saat ini dirinya tak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan ia juga menjelaskan dirinya tak pernah berniat untuk mengkhianati Park, sebab waktu itu ia hanya tak berkompeten saja padanya. Lalu Park mempertanyakan apakah pimpinan Kang mempunyai seorang putra? Gong menjawab latar belakang putra dari pimpinan Kang, serta menjelaskan jika pimpinan Kang telah memutuskan hubungan dengan putranya yang merupakan seorang sampah masyarakat. Ia juga memberitahu jika saat ini putra pimpinan Kang berada di Amerika. Lalu tiba-tiba Park mendapatkan sebuah ide dengan cara gugatan warisan. Di sana Park meminta kepada Gong Ji-hoon untuk menemukan putra dari pimpinan Kang agar mereka dan putra pimpinan Kang dapat menuntut warisan tersebut, sehingga mereka dapat mengurangi otoritas Hyun Joo-hae dan Choi Do-ha dalam saham milik pimpinan. Di kediamannya, Gong meminta kepada jaksa untuk mencari tahu keberadaan dari putra pimpinan Kang yang sedang berada di Texas, Amerika. Gong menegaskan mereka harus menemukan putranya itu agar Choi Do-ha tak mendapatkan seluruh saham dari surat warisan. Sementara itu, Miho melihat ayahnya sedang tertidur, sehingga ia memutuskan untuk mengabadikan momen itu dengan ayahnya. Yang tak lama kemudian, Miho kembali mendapatkan telepon dari Dr. Hong yang memberitahu jika si botak saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar hal tersebut membuat Miho dengan segera menghampiri rumah sakit. Di sana Miho sempat tak diperbolehkan oleh kakak dan adik dari si botak untuk menjenguknya. Namun setelah Miho memberikan penjelasan jika ialah orang yang merawat sang psikopat di penjara, membuat kakak dan beradik si botak tersebut mengizinkan Miho untuk berbicara dengannya. Di sana sang psikopat mempertanyakan apakah ibunya telah mendapatkan transplantasi sel sumsum tulang belakang. Karena enggan mengganggu pikiran dari psikopat itu, Miho terpaksa berbohong dengan mengatakan jika ibunya sudah menjalani operasi itu dan keadaannya kini baik-baik saja, demi menenangkan pikiran sang psikopat. Mendengar hal tersebut membuat psikopat itu senang dan tak perlu khawatir lagi pada ibunya, sehingga ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ketika Miho hendak meninggalkan rumah sakit, adik dari sang psikopat tiba-tiba mendatanginya dan memberitahu kepada Miho fakta yang sebenarnya, bahwa kakaknya bukanlah seorang pembunuh berantai. Hal tersebut terjadi karena kakaknya telah diminta oleh sang psikopat yang asli, kaya raya dan berkuasa untuk menanggung semua kesalahannya dengan menjanjikan biaya perawatan ibu mereka. Mendengar penjelasan tersebut membuat Miho menghampiri direktur untuk menjelaskan jika semua yang telah direktur lakukan dengan membungkam keluarga pasien dan membuat laboratorium rahasia sudah di luar kendali. Miho juga menegaskan dirinya akan mengungkap semua perbuatan mereka sebelum dirinya mati. Lalu Hyun Joo-hae mempertanyakan apakah Miho akan puas ketika ia berhasil mengekspos hal itu pada dunia, tetapi dunia tak dapat berubah dengan tereksposnya informasi itu. Miho menegaskan jika dirinya akan menunjukkan bahwa apa yang telah Hyun Joo-hae katakan adalah salah.
Pada malam hari, Miho membawakan Park sebuah bekal makan malam. Di sana Miho meminta suaminya untuk tak terus bergadang. Tetapi Park menjelaskan jika ia membutuhkan hal itu dan harus mengurangi jam tidurnya agar dapat menjatuhkan seorang Choi Do-ha. Lalu Miho meminta kepada Park untuk bisa meluangkan waktunya sesibuk apapun untuk setiap hari agar bisa bertemu dengannya, karena mereka telah berpisah lama ketika Park sedang berada di penjara. Karena Miho juga tak yakin jika mereka akan hidup bersama-sama selama puluhan ribu tahun ke depan. Lalu Park memberitahu, setelah selesai dengan semua ini, ia akan mendampingi Miho selama hidupnya. Dan ia juga menegaskan, meskipun mereka tak bisa bersama dalam puluhan ribu tahun ke depan, setidaknya mereka bisa hidup bersama selama 50 tahun ke depan. Keesokan harinya, Choi Do-ha dihampiri oleh para tahanan VIP yang telah berhasil menyelidiki jika beberapa bulan lalu Park mengatasi sebuah kasus gugatan penipuan mata uang kripto, serta mereka berhasil mendapatkan jaksa John yang menangani kasus tersebut. Di kantor kejaksaan, jaksa Choi bertemu dengan para tahanan VIP yang lain yang ternyata hendak bertemu dengan jaksa John. Lalu tak lama kemudian, jaksa itu bertemu dengan Choi Do-ha yang hendak meminta bantuannya. Choi Do-ha juga menegaskan jika jaksa John membantunya, maka ia akan memberikan timbal balik yang sangat berlimpah kepadanya. Lalu Choi Do-ha mengutarakan keinginannya, yaitu ia ingin Park Chang-ho mundur dari pencalonan sebagai wali kota, karena ia tak ingin Park melanjutkan pemilu itu apalagi tiba ke pemilihan yang sebenarnya. Ketika Sontae menghadiri rapat sebelum Park memasuki acara TV, di sana pembawa acara memberitahu jika akan ada pertanyaan mendadak dalam acara debat di stasiun TV tersebut, sehingga para calon wali kota harus menyiapkan setiap jawabannya. Setelah rapat selesai, tahanan VIP mulai menelpon wali kota untuk berbicara dengan pembawa acara tersebut. Di sana, pembawa acara itu menjelaskan jika dirinya telah berhasil mendapatkan daftar perwakilan warga karena ia telah mengatur hal itu sesuai perintah yang ingin Choi Do-ha lakukan. Lalu Choi Do-ha meminta pembawa berita tersebut untuk tak melakukan kontak mata di studio karena mereka harus menunggu sampai pemilu usai untuk minum bersama-sama. Lantas dunia pemilu digegerkan oleh berita yang memberitahu jika tiba-tiba saja seorang jaksa bernama John yang menangani kasus penipuan uang kripto meyakini jika terdakwa telah memberikan uang yang cukup banyak pada Park Chang-ho yang mewakili penggugat waktu itu. Berita juga memberitakan jika kontroversi pada Park Chang-ho tak berakhir sampai di sini pula, karena terlihat Park Chang-ho mendapatkan penghormatan dari sebuah anggota geng yang pernah satu penjara dengannya. Park Chang-ho tak lama kemudian mendapatkan telepon dari Gong Ji-hoon yang memberitahunya jika Choi Do-ha lah pelaku dari semua ini, sebab Choi Do-ha sempat melakukan hal yang serupa dalam memenangkan pemilu sebelumnya. Mendengar hal itu, Park menjelaskan jika ia memang telah menyadari bahwa dirinya tak bisa memenangkan pemilu ini, sehingga ia mau tak mau harus menghadapi permasalahan tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan sebelum Park pergi untuk menghampiri acara debat, Miho mengatakan jika ia akan menyusulnya dalam acara debat itu. Kemudian tak lama, Miho mendapatkan informasi dari Jerry jika semua orang telah berhasil dikumpulkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada peternakan ikan tersebut. Lalu setelah Miho bertemu dengan ketua Yang, Miho mulai memberikan perintah untuk segera menyergap peternakan tersebut dan mencari tahu ada apa di sana dan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Dan pembahasan mengenai serial Big Mouth episode ke-15 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.